selamat siang, selamat hari Minggu semuanya yang lagi santai-santai di depan layar kaca Anda. Saya Karus, siap bersantai bersama Anda di acara Rumpi No Secret Month. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Dan yang pertama kita akan ketemu sama Selin yang sudah siap di private room. Hai Selin, Assalamualaikum. Nanti kita mau ngobrol lebih dalam bersama Selin. Kalau biasanya kan kita ke pojokan dulu nih untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana di hari Minggu ini yang banyak sekali mendapat komentar-komentar netizen baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi kayaknya aku udah pengen ngobrol banget sama Selin, udah lama gak ketemu sama Selin. Kita lihat dulu profil Selin Evangelista berikut ini. Private room sudah ada Selin yang akan berbagi ceritanya hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak. Nih setelah beberapa waktu aku cuma lihat kamu update kehidupanmu di Instagram gitu, sekarang bisa melihat langsung ketemu kamu. Apa kabar Selin? Masya Allah baik. Masya Allah baik. Ya, kita lihat ini ada postingan kamu di tanggal 16 Maret 2025 gitu ya. Kamu menegaskan di situ bahwa alasannya bukan karena apa-apa, bukan karena orang lain, bukan karena mau ini, bukan karena mau itu. Murni itu adalah dorongan dari dalam diri kamu sendiri gitu ya. Kenapa kamu sampai perlu menulis seperti itu gitu, bahwa alasannya bukan karena ini, bukan karena itu, bukan karena itu. Apa yang membuat kamu harus merasa perlu menulis itu? Karena jika menciarkan sesuatu yang menurut aku itu udah kayaknya harus aku siarkan gitu, dan misalnya apapun yang aku rasa takutnya menimbulkan fitnah buat orang-orang lain, jadi lebih baik diluruskan gitu. Jadi biar orang-orang lain juga, takutnya kan mereka mungkin ya namanya manusia pasti ada pikiran negatif tentang kita. Berbuat baik juga pasti ada omongan negatif tentang kita. Kan kasihan mereka dosa. Jadi ya diluruskan, kalau mau percaya alhamdulillah, nggak percaya itu nanti urusan masing-masing. Nah kalau boleh tahu, ini kan pasti perjalanan spiritual setiap orang itu kan personal, dan itu beda-beda. Dan kamu pasti mengalami itu, baik itu secara bertahap ataupun mungkin ada suatu waktu di mana kamu ngerasa kayak tergerak amat sangat gitu. Kalau boleh tahu Selin, apa yang membuat kamu, ini kamu menjadi muslimah dan mencoba untuk taat gitu, menggunakan hijab. Kalau boleh tahu ada pengalaman apa, dorongan apa sampai akhirnya kamu mantap gitu, hati kamu mantap? Apa? Insya Allah Kak. Sebenarnya ini juga masih dalam proses belajar, jadi belum sempurna. Kita semua masih dalam proses belajar. Ya, masih membiasakan diri aja Kak gitu. Kebetulan memang apa hal-hal yang aku suka ternyata yang membuat aku nyaman itu memang ternyata ada sunnahnya gitu. Dan aku juga nggak tahu sebenarnya kalau dari sisi ilmu Kak juga aku belum begitu pandai gitu ya, belum begitu berilmu dengan baik gitu ya. Cuman berusaha berikhtiar untuk supaya bisa menjadi baik gitu. Contohnya kayak kenapa suka pakai hijab yang panjang ya, karena aku belum bisa Kak pakai hijab sendiri yang model-model gitu ya? Sebenarnya mau juga gitu, cuman mungkin belum bisa gitu. Jadi kalau kayak gini lebih simpel dan lebih panjang. Kenapa suka pakai baju warna hitam ya, karena memang hitamnya lebih suka, tapi ternyata ada sunnahnya. Mungkin kenapa suka pakai baju yang panjang ya, kelihatan lebih kurus aja gitu. Nggak, tapi ya dorongan untuk ya kita sebagai manusia gitu ya, untuk ya lebih menyadari bahwa kita hidup di dunia ini cuma sementara, lebih mendekatkan untuk mempersiapkan akhirat. Itu kan ada pengalaman tersendiri buat setiap orang, beda-beda. Buat seorang Selin, kita mau tanya pengalaman kamu secara pribadi, apa yang terjadi sampai kamu tuh ngerasa bahwa ya dekat dengan Allah itu sesuatu yang lebih kamu kejar saat ini gitu. Sebenarnya kalau soal belajarnya sendiri itu sebenarnya udah lama Kak. Jadi dari zaman dulu kan aku suka banget ya pakai hijab kadang-kadang. Kadang-kadang ikut kajian tapi private, kalau enggak diam-diam pakai tertutup cadar gitu ya, biar nggak terlalu jadi huru-hara. Karena suka diberitain misalnya tiba-tiba berhijab itu karena kepengen aja, terus nanti ditanya agamanya apa. Itu sebenarnya pengen memperbaiki diri dulu, pengen menjadi itu suatu pribadi dulu gitu kan. Dari kemarin memang suka sebenarnya Kak, cuman berproses. Nah prosesnya itu sebenarnya udah mulai menyukai dan mulai belajar dia pelan-pelan itu sebenarnya dari 2017 sebenarnya Kak. Cuman ada kejadian apa? Setiap orang itu tadi kembali digerakkan ketika mulai mendekat itu kan ada suatu kejadian atau keresahan apa gitu yang kamu rasakan? Timbul rasa malu aja sih Kak. Malu atas dosa, mungkin ya nggak ada yang bisa kita miliki
maksudnya nggak ada apapun yang aku bisa banggakan di masa laluku. Tapi itu bisa menjadi suatu pembelajaran di mana aku bisa belajar dari pengalaman yang udah pernah aku lewati, dari kehidupan yang pernah aku jalani, up and down-nya, semuanya aku rasain dan apa faedahnya. Ketenangan, apa sih yang mau dicari? Kedamaian, ketenangan, mungkin apa sih apa yang didapetin dari yang udah aku laluin kemarin. Ini apa yang kamu rasain dari kehidupanmu yang lalu sampai kamu timbul rasa malu? Itu ada momen apa, ada kejadian apa gitu? Masya Allah, gimana ya Kak? Ya pastinya kita malu sama Allah ya, di hadapan Allah, malu di hadapan Tuhan juga, karena kok Tuhan sebaik ini ya sama aku, padahal Tuhan sebaik ini yang sama aku kamu. lakukan itu nggak ada yang memuliakan Tuhan. Banyak dosanya, merasa diri kerdil gitu kan di hadapan Tuhan. Jadi kayak mungkin apa yang bisa kita lakukan selain memperbaiki diri kita di hadapan Allah gitu. Rasa haru sekarang. Iya, haru pasti, karena masih diizinkan dan diberi waktu Untuk bisa jadi lebih baik. Insya Allah. amin. Kenapa? Kenapa ada perasaan besar itu? Mungkin setiap orang mungkin ada Kak rasa itu yang aku pahami. Bukan karena kejadian sesuatu, nggak ada apa-apa juga. Cuman mungkin karena kita lebih berusaha mengejar hidayah itu. Hidayah itu kan pasti ada ya di setiap manusia. Cuman kadang-kadang kita mau nggak mengejar itu, mau nggak kita berikhtiar, berusaha. Semakin dikejar, semakin aku tahu ilmunya, ternyata aku semakin merasa diri aku berdosa, semakin merasa oh, ternyata salah selama ini yang aku cari apa, selama ini nggak ada di situ, ternyata adanya di jalan Allah gitu. Dan apapun yang aku doakan, apapun yang aku ikhtiarkan di dalam jalan kebenaran, alhamdulillah semuanya terwujud gitu. Jadi sia-sia aja kemarin tuh melakukan itu semua tuh, menurut aku sia-sia kesalahan-kesalahan yang udah aku lakukan, tapi insya Allah itu bisa menjadi pembelajaran. Amin, amin. Apa yang kamu rasakan berbeda di dalam perasaan hatimu ataupun yang kamu rasakan betul gitu ketika kamu semakin mendekat kepada jalan Allah tuh apa yang beda banget? Ya pastinya iman juga, akhlak juga, maksudnya itu juga meski belum sempurna ya Kak ya, aku juga masih berusaha untuk menyempurnakan dengan ikhtiar sekecil apapun yang aku lakukan, semoga itu bermanfaat paling nggak buat diri aku sendiri dulu gitu Kak. Bukan ya mau apa ya, aku benar-benar merasa diri aku belum sempurna, bahkan belum sebegitu baiknya Kak gitu, tapi aku mau berusaha paling nggak belajar apa sih yang dilarang, apa sih yang boleh dan nggak boleh. Itu aku usahakan sekecil apapun, aku usahakan aku ikutin sebisa dan semampu aku. Sebelumnya ketika belum sepenuhnya atau belum berusaha lebih keras lagi gitu ya untuk menjadi muslimah yang taat, apa sih yang menjadi kekhawatiran kamu di dunia ini gitu, yang kamu kejar, kamu ngerasa di dunia ini yang kamu kejar tuh sebelumnya apa, dan itu membuat kamu merasa apa? Ya pastinya merasa tadinya ya pasti asal manusia ya kayak nggak luput dari dunia, pasti merasa takut nanti begini, takut nanti begitu gitu ya kan, takut dunianya nanti, takut dunianya, takut nggak punya uang, iya biasanya gitu kan, kamu single mom, ada punya tanggung jawab yang banyak gitu kan, pasti takut kita susah. ada rasa ya takut jatuh, takut susah, takut gimana nanti anak-anak ini yang gini. Tapi ternyata setelah kita mengejar, insya Allah ya kayak aku meninggalkan sedikit-sedikit dunia yang bisa dan semampu aku ya Kak, aku lagi berusaha juga, belum tahu nanti insya Allah sih istiqomah. Amin. Tapi diikhtiarin dari sekarang, kalaupun misalnya memang bisa, insya Allah kan nanti dunia yang mengejar kita. Amin. Gitu. Pada saat kamu ngerasa takut kurang, harus ini, ada kepikiran karena kamu punya tanggung jawab banyak gitu, semakin kamu kejar dunia gitu, apa yang kamu rasain sih? Tetap takut atau rasa nggak nyaman, rasa cemas? Kalau rasa cemas manusiawi Kak ya, namanya juga
kalau misalnya kita tahu apa yang akan terjadi setelah kita melewati ujian ini, pasti kita akan melewatinya dengan senang hati, dengan ikhlas. Tapi kan ikhlas itu yang susah. Kadang kita tuh nggak ngerti dan nggak tahu apa sih yang ada di ujung sana yang udah Allah siapkan buat kita. Makanya kita punya rasa cemas, rasa nggak beriman, rasa nggak yakin sama kok gini sih jalannya, kenapa harus kayak gini ya, kenapa kayak gini. Tapi insya Allah kalau misalnya kita punya iman kan, kita yakin aja sama Allah gitu, insya Allah nggak mungkin Allah beri yang buruk buat kita. Hidup di dalam, maaf ya, sebelumnya aja, hidup di dalam aku yang sebelumnya yang penuh dosa aja Allah kasih bergelimang dan hidup yang nikmat. Masa sekarang hidup di dalam kebaikan Allah kasih kenikmatan. Kamu bilang bahwa kamu sebetulnya sudah beberapa kali menjalankan ibadah umroh gitu ya. Kalau boleh tahu nih, kamu boleh share, setiap perjalanan umroh kita tuh pasti ada sesuatu yang istimewa yang kena banget di batin kita gitu. Boleh nggak cerita satu atau dua pengalaman yang kamu rasakan bahwa yaitu rasa yang dahsyat luar biasa, di mana kamu merasakan betul Allah mencintai kamu? Perasaannya susah juga ya Kak ya kalau diomongin, maksudnya mau menggambarkan, mendeskripsikan perasaannya gimana ya, susah. Atau ada kejadian apa pada saat kamu sedang apa itu kamu rasakan itu gitu? Banyak hal-hal mungkin yang aku doakan langsung diijabah gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kayak langsung diijabah gitu saat itu juga. Kayak jawaban-jawaban yang aku pertanyakan selama ini langsung langsung Allah jawab gitu. Mungkin itu karena lewat omongan orang sekitar, atau mungkin kadang lewat mimpi, atau mungkin ada kejadian-kejadian yang terjadi gitu. Boleh ada satu gitu apa yang boleh kamu share, yang kamu merasa itu doa terus kemudian Masya Allah, Allah jawab juga saat itu dalam waktu yang cepat? Iya banyak Kak, tentang anak-anak. Masya Allah, anak-anak selalu diberikan hikmatnya sendiri sih, insya Allah. Atau ada apa lagi yang kamu merasa Allah kabulkan itu? Ada sih Kak, beberapa doa, ada yang susah juga aku nggak bisa ceritain, cuman ada doa yang memang itu suatu doa yang aku simpan gitu. Aku ucapin di situ dan alhamdulillah tuh diijabah gitu sama Allah secepat itu Kak. Jadi kayak seajaib itu, dan aku merasa kayak ya Allah, ternyata memohon sama Allah semudah ini ya, asal kita mau, asal ada kemauan untuk kita mengejar itu di dalam jalan Allah gitu. Selin, ketika kamu memutuskan untuk menjadi muslimah yang lebih taat gitu ya, mencoba belajar untuk menggunakan hijab gitu ya, sementara kamu sendiri kan hidup di dunia hiburan, ada anak-anak yang masih kamu tanggung sebagai single parent gitu, sempat ada kekhawatiran, ketakutan ya, kita sebagai manusia yang hidup di dunia itu sempat nggak sih ada pertimbangan-pertimbangan atau keluarga yang juga khawatir gitu, adakah? Ada pastinya Kak, orang sekitar pastinya yang khawatir. Kan pastikan aku pelan-pelan lagi mencoba ya, kayak lagi belajar aja, jadi belum sempurna, tapi lagi mencoba apa sih yang dilarang, dilarang ini, jadi itu aku coba untuk pelan-pelan ikutin gitu. Sebenarnya belajarnya udah lama kan Kak, cuman ini baru sekarang mau coba pakai hijab, pelan-pelan prosesnya, dan aku nikmati prosesnya. Insya Allah tuh Allah beri kenyamanan, jadinya aku bisa istiqomah terus. Amin, kayak gitu. amin, insya Allah. Jika ada tawaran misalnya, Selin harus begini, tapi ya kamu mesti penampilan seperti biasa gitu, sudah adakah tantangan-tantangan seperti itu? Udah ada beberapa tawaran film juga Kak yang aku tolak, udah ada 3 ya, dan 4 kemarin, baru kemarin syutingnya nanti di bulan Agustus, tapi tidak menggunakan hijab, jadi aku nggak ambil. Jadi kamu insya Allah mulai belajar semakin istiqomah. Iya, lagi belajar pelan-pelan, insya Allah ya Kak ya, doain semua. Selalu kita doain. Mudah-mudahan ini diberi kemudahan, amin, kenyamanan, jadi insya Allah aku begini terus. Gitu. Amin, insya Allah. Kamu juga sempat sharing di beberapa waktu ya kemarin ya, ada videonya bahwa kamu ngerasa bahwa kamu semakin, dulu kamu mungkin nggak rame. Oh iya. Ada banyak pasti teman-teman yang mendampingi di sekitar kamu tuh. Ya kita tahu, kalau aku taunya kamu selalu nggak pernah sendiri gitu, selalu ada temennya ini apa banyak. Iya. Tapi ada sesuatu yang berbeda sekarang. Kita lihat cuplikan video yang dibagikan oleh Selin berikut ini. Iya Kak. Iya Selin, kalau kita lihat sosok kamu Selin ya, yang dari muda ada di dunia hiburan,
dengan hingar-bingarnya, dengan godaannya, cobaannya, keinginan mengejar dunia gitu ya. Ada orang di sekeliling kamu gitu kan. Terus kamu bilang tadi ya ada trauma juga lama-lama dengan penghakiman. Diperberat di masa kapan tuh kamu ngerasa semakin berat penghakiman itu? Jadi gini, lagu yang itu, yang sound dipakai itu sound dari sananya memang udah ada, jadi aku hanya pakai untuk back sound tapi yang mewakili perasaan. Cuman memang aku sekarang lebih merasa nyaman Kak ketika kita tidak di dalam keramaian gitu, nggak tahu kenapa, aku juga nggak ngerti kenapa, tapi kayaknya sendiri sama anak-anak, lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah daripada kita keluar-keluar. Itu kayak lebih nyaman aja buat aku sekarang, dan aku nggak tahu kenapa timbul rasa itu. Aku juga nggak ngerti kenapa, jadi gue belum tahu Kak kenapa. Cuman ya kadang-kadang kalau masalah penghakiman orang kan kadang-kadang kita mungkin ya Kak ya, kita berbuat salah dalam berucap, berkata yang tanpa kita sadari juga. Mungkin kalau lagi ngumpul tuh kadang-kadang suka nyakitin hati, nyakitin perasaan, makanya dihindari aja Kak gitu. Takutnya orang berburuk sangka sama kita padahal niat kita nggak kayak gitu. Okay. Ketika seorang Selin gitu ya membagikan, tadi kamu bilang bersyiar bahwa kamu minta didoakan semoga bisa istiqomah terus gitu, semakin mendekat ke Allah, itu kan tetap aja lah ada omongan-omongan Selin bener nih gitu, apa iya nih, jangan-jangan karena ini dia waktu ya, pengalihan isu lah atau apa segala macam gitu ya. Ada kekhawatiran kamu bahwa ya orang-orang akan mempertanyakan apa yang kamu jalani? Pastinya Kak, namanya juga orang berbuat buruk aja diomongin, apalagi orang berbuat baik pasti banyak yang mau menjatuhkan gitu kan. Mungkin ada pro dan kontra di setiap apapun yang kita lakukan, itu pasti ada pro dan kontra, tapi setiap orang berhak untuk menilai kita seperti apapun, tapi yang berhak menjudge kita hanya Allah sih Kak. Insya Allah, Allah maha melihat apapun yang aku lakukan, apa niat yang ada di dalam hati. Kalau itu baik pasti akan wangi, tapi kalau itu buruk pasti akan kelihatan juga. Apa yang menjadi doamu yang terus-menerus gitu ya, terus-menerus yang kamu mintakan gitu kepada Allah saat-saat ini gitu dalam menjalani prosesmu ini, apa? Semoga selalu diingatkan sama dosa Kak, takut kalau kita nggak ada yang tahu ajal sampai kapan. Jadi maunya insya Allah selalu dimaafin dalam setiap langkah. Karena kita tetap manusia ya Kak, pasti akan mengecewakan. Kita juga manusia yang pastinya nggak luput dari salah, dosa. Mungkin tanpa sadar kita lakukan juga kesalahan yang menyakiti hati orang. Dan kadang-kadang kan urusan kita kalau kita dosanya sama Allah kan kita minta ampun sama Allah, Allah maaf Kak. Tapi kalau kita menyakiti hati perasaan orang lain Kak, itu urusannya kita sampai akhirat yang kayak ya Allah. Itu makanya aku berusaha untuk bagaimana supaya Allah tuh selalu lindungi dari segala yang jahat. Semoga selalu diberikan istiqomah, dimaafin segala salah dan dosanya. Dari momen kapan kamu mulai ada kepikiran kita hidup sementara nih, kalau aku nggak ada dipanggil, kapanpun itu? Dari semenjak semenjak di sana Kak, maaf. Dari semenjak ya pertama umroh gitu kan, itu ada ya pelajaran-pelajaran itu. Sampai kapan ya bisa bernafas? Karena setiap tidur aja Kak, itu kan kita setengah mati ya yang setahu aku. Jadi kayak ya Allah, aku hidup karenamu dan mati juga karenamu, insya Allah. Dan kesadaran itu pun pasti dibarengi juga dengan pikiran ya sebagai manusia. Kalau kamu nggak ada, terus anak-anak gimana? Iya sih, artinya anak-anak gimana, tapi itu lebih ke menyerahkan ke hadapan Allah sih. Cuman kalau kita belum sempurna untuk menata ilmu mereka juga kan, takutnya kita juga salah Kak, kita juga kena dosa jariahnya takutnya. Insya Allah. Insya Allah. Selin berusaha untuk tidak saja lebih taat menjadi seorang muslimah, Insya Allah, tapi juga lebih ikhlas menyerahkan semua urusan dunia ini kepada Allah. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan istiqomah kita. Insya Allah ya Kak. Berikut kita lihat video. Kirain udah obrolan ini, masih ada nih. Kamu sering membagi-bagikan umroh gratis ini sebelum-sebelumnya bahkan. Masya Allah.
Apa sih membuat kamu ya pada saat itu tergeraknya kalau mau kasih hadiah tuh hadiahnya umroh? Enggak, iya. Mungkin karena itu hadiah yang paling spesial buat orang ya kan, daripada kita kasih handphone. Mungkin seneng orang juga dikasih handphone, tapi kadang-kadang aku bagi ini ya nggak hanya umrah juga sih, ada misalnya dia non muslim ya mungkin dia mau beribadah di tempatnya juga ya silahkan. Apa kamu apa yang kamu harapkan gitu, atau karena itu pengalaman kamu bahwa ketika kamu berumrah kamu mendapatkan sesuatu yang istimewa sehingga kamu ingin membagikan itu juga? Enggak, kayak dari sebelum aku pergi umroh itu udah jadi kan aku umroh kan udah banyak tawaran sebenarnya dari sebelumnya, banyak teman-teman yang ngajakin tapi aku belum berani waktu itu, belum berani, kayak aduh aku merasa aku masih banyak dosa, aduh aku sholat aja masih belum bisa, belum sempurna gitu. Jadi aku belum berani waktu itu. Jadi pas teman-teman bagi-bagiin ngajakin lagi, akhirnya aku beranikan diri waktu itu sama tante pertama kali pergi umroh, dan di situ merasakan hikmatnya, dan kayaknya kok mudah sekali ya Allah berikan itu bagi kita gitu kan Kak, mungkin bagi kakak juga gitu kan, pergi umroh tuh kayak ya udah aja gitu, tapi kok bagi sebagian orang itu sesuatu hal yang mustahil bagi mereka, sementara mereka ingin sekali gitu. Jadi ya itu karena izin Allah sih Kak, karena Allah mencukupi, memampukan, dan karena diizinkan. Masya Allah, Masya Allah. Ada videonya mau ditunjukin? Oke, kita lihat yang berikut. Kalau umroh biasanya. Wow, Selin terima kasih mau berbagi perjalanan kamu gitu untuk semakin mendekat kepada jalan Allah. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat selalu buat kita, karena kita hidup di dunia ini pasti juga banyak tantangan, kegiatan-kegiatan yang kadang juga membuat kita terlena atau terlupa. Mudah-mudahan dengan sharing kamu membuat kita juga semakin selalu ingat gitu ya. Dan mudah-mudahan ini anak-anak juga bisa merasakan nikmat ibadah seperti kamu rasa. Nih. Yang berikut ada Astridku ya yang akan berbagi ceritanya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Ibu Dewan, Ibu Astrid. Asik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini adalah suami istri yang sibuk ya, terus untuk bisa bermanfaat. Amin. Karena kebetulan juga anak-anaknya dua-duanya lagi ada di Amerika ya. Jadi kayak pacaran terus pacaran ya. terus. Nah ini ngomong-ngomong soal anak nih, kemarin ya Cinta, ini juga rame nih Cinta sempat menanggapi komentar netizen tentang fisik atau cyberbullying, dibilang katanya, oh semakin gelap sih di Amerika kok jadi begitu sih, apa sih segala macam. Coba kita lihat di Instastory-nya ya, ini ya. Nih, aduh kecil amat tulisannya, baca banget ya ampun. Padahal pakai kacamata loh gue nih. Ini kayaknya pakai teropong juga gak kelihatan ya kan. Ini banyaklah komentar-komentar netizen sampai akhirnya dijawab ya sama Cinta ya. Dan dia dengan ini sudah semakin dewasa ya. Dia bilang gini, I will be replaying like this, I don't give gitu anymore, and I'm 21 years old, kata dia bilang gitu. Jadi aku udah nggak terlalu terpengaruh. Tapi dia menghimbau juga untuk orang-orang tidak menormalisasi yang namanya cyberbullying gitu ya. Bro, stop normalizing cyberbullying ya. Paham kok sosial media kalian bisa komen apa aja, tapi apa kalian nggak mikir dampak orang yang kalian komen? Padahal gampang, nggak usah komen jahat, be nice, that's all gitu ya. Dia nggak merasa sedih, nggak merasa marah, ya biasa aja gitu. Karena dari kecil udah ngerasain kayak gitu. Cuman dia berharap apa yang pernah dia rasakan mungkin tidak dirasakan oleh orang lain. Kamu sebagai orang tua nih, kalau anak dikomenin itu tuh ibu biasanya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Biasanya keselnya. Pasti 10 kali lipat biasanya. Kalau yang namanya orang tua, anak disakitin, kita ngerasa sakitnya tuh 10 kali lipat pasti. Cuman pada saat itu sebenarnya cyberbullying ini dia udah merasakan sudah sejak lama. Ya sejak waktu dia pindah kan, dia kan main surfing, dia ngerasa udah nggak insecure lagi gitu loh. I don't care, pokoknya mau rambutku kayak apa, mau kulit. Kalau dulu di Indonesia, di Jakarta dia ngerasa sedikit insecure karena beberapa orang selalu komenin kok iteman, biasanya kan gitu kan orang-orang ngomongnya. Tapi ketika di sana dia benar-benar explore dirinya, benar-benar explore apa yang dia suka. Makin tuh banyak tuh, awal-awal karena dia mungkin sering surfing kan badannya lebih tan. Mulai deh komen. Kok aura apa tuh zaman sekarang, aura maghrib ember kayak gitu kan. Ini tuh rambutnya nggak pernah disisir apa. Pertama buat dia nggak penting, buatku juga nggak penting. Itu biasalah namanya netizen. Tapi lama-lama dia ngerasa I need to stand out, aku harus memperjuangkan diri gitu loh. Maksudnya selama ini aku diemin,
Tapi makin menjadi, makin ke personal. Dia bilang, aku harus ngomong mah. Ya udah aku bilang ya, kalau itu merasa kamu dirugikan, kamu merasa tersakiti, ya kamu harus omongin ke orang. Gitu. Kita mau tanya juga pengalamannya Astrid ya, ini karena public figure, bapak ibunya public figure, anak-anaknya juga terekspos oleh media gitu ya, sehingga menerima komen. Bagaimana cara dia di awal-awal ketika anak-anak masih kecil, awal-awal kamu mendampingi mereka menghadapi cyberbullying? Kita akan bahas setelah berikut ini, tetap di Rumpi No Secret.